Oke, kali ini kita sudah ditemani oleh salah satu warga setempat. Bagaimana awal mula dari tempat ini bisa dinamakan Sendang Nawang Wulan, dan ternyata tempat ini mempunyai nama lain. Mari kita tanyakan kepada bapaknya ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Bisa diperkenalkan Bapak ini siapa namanya? Nama saya Muhammad Zuhri, biasa dipanggil sejak kecil itu namanya PI, Mas PI. Berarti Bapak ini asli ya, asli orang sini ya? Saya asli daerah sini dari kecil, kelahiran di sini juga. Berarti Bapak lah sedikit banyaknya tahu lah ya tentang riwayat dari tempat ini. Ya, untuk tahu persis yang jelas kami warga sini itu mengetahui tentang sejarah ataupun cerita tentang kaitan Sendang ini turun-menurun dari kakek-kakek kami, dari buyut kami lah. Ceritanya sama lah, intinya seperti itu. Untuk secara ringkas ya, tempat ini kok dulu bisa ditemukan ya, sampai bisa dibilang lah ini sekarang namanya itu Sendang Nawang Wulan. Itu ceritanya gimana Pak? Ringkas saja Bapak lah. Ya, kalau ringkasnya itu ya disinilah yang telah diyakini oleh warga setempat dan yang telah diceritakan oleh eyang-eyang kami turun-menurun sampai sekarang, bahwasanya Sendang ini adalah tempat pertemuan beliau Eyang Joko Tarub dan Eyang Nawang Wulan. Jadi makanya di sini ada dua versi, yaitu ada yang menyebutnya Sendang Bidadari karena beliau Dewi Nawang Wulan itu disebut bidadari ya. Yang kedua ada yang menyebutnya Sendang Matirjo. Itu sumbernya dari mana? Pada saat itu pas saya mencari profil desa dan mencari asal-usul dusun Serman itu bagaimana, itu saya mencari sumber dari beberapa tempat. Intinya yang terkait dengan Sendang ini, itu saya bertanya langsung dengan beliau sesepuh dusun sini saat itu. Dia sudah meninggal kisaran 3 tahun 4 tahun lah mungkin sekarang. Dikasih tahu namanya siapa? Beliau adalah sesepuh sini, seorang imam masjid, yaitu Simbah Matun namanya. Ya, saat itu pas saya tanya mungkin usianya kisaran 95 tahun, jadi sudah cukup tua lah. Dan beliau juga menceritakan banyak sejarah tentang sini. Jadi saat ini yang jenengan tanyakan kaitan Sendang, jadi saya akan memberitahu sampean tentang nama Sendang ini. Pas saya tanyakan nama asal-usul dusun sini, beliau menjawab kalau nama asal-usul dusun sini beliau tidak tahu, dan saya akhirnya juga tahu itu dari tempat lain. Nama dusun Serman ini saya dapatkan dari sumber di daerah lain. Jadi memang masuk akal, itu saya harus ke sana, ke rumahnya, karena saya mencari sumber yang sekiranya masuk akal dan bisa diterima orang banyak ya. Jadi saya itu kesana kemari hanya untuk mencari sumber itu. Dan kaitan obrolan saya dengan Simbah Madun itu, beliau menceritakan begini, kalau Sendang saya tahu namanya, dan kalau makam Serman sini saya juga tahu namanya. Dan saya bertanya, lalu apa mbah namanya Sendang itu? Nama yang dikenal orang banyak ya, nama yang termasuk masyhur dan terkenal adalah Sendang Bidadari. Tapi sebenarnya Sendang itu memiliki nama sendiri, yaitu Sendang Matirjo. Sendang Matirjo ya. Dan kuburan yang di sana itu, kuburan warga sini sejak dulu sampai sekarang, itu juga ada namanya. Namanya kuburan itu adalah makam umum ya. Nama makam umum adalah Mojo Songo. Begitu. Mojo Songo. Mojo Songo. Nama makam asli
makam ya, umum ya. dusun Serman ya. Serman, ya. Makam umum dusun Serman itu namanya Mojo Songo. Nah, mungkin bisa kita estimasikan minimal ada 9 pohon mojo mungkin ya. Jadi pas waktu awal pembuatan di situ ada 9 pohon mojo, terus setelah dibuat makam itu dinamakan Mojo Songo. Seperti itu ceritanya. Ini sebagai catatan ya. Kenapa diambil nama Mojo Songo ya? Karena pohon mojo itu termasuk pohon yang langka. Mungkin disitulah ya warga sini atau seperti dulu mengambil nama mojonya, bukan pohon yang lain. Oke, selanjutnya tentang nama tempat sini tadi, nama lainnya adalah Madirejo, Pak ya. Madirejo. Bisa diceritakan Bapak, kenapa tempat ini bisa dinamakan Madirejo? Kalau secara langsung dengan pengertian itu saya sendiri kurang paham, dikarenakan beliau memang pas saya tanya itu sudah sepuh ya, jadi dia tidak bisa menceritakan langsung tentang arti dari kata Madirejo. Cuman dia masih ingat betul kala itu, dan dia juga menceritakan bahwasanya yang diceritakannya kepada saya itu adalah cerita turun menurun dari kakek-kakeknya begitu. Dan nama Madirejo ini dengan nama Sendang nama Wulan yang dikenal sekarang ya, itu menurut sesepuh sini tadi Mbah Madin itu duluan mana itu nama Madirejo sama Sendang nama Wulan? Kalau terkait duluan mana itu beliau tidak sampai cerita di situ duluan mana, dan saya juga tidak menanyakan hal itu. Tapi biasanya begini cara menganalisanya. Sendang itu sudah ada dahulu biasanya. Sudah ada dahulu. Ya. Oke, kita lanjut cerita mengenai kisah Sendang Nawang Wulan. Dimana tadi kita sudah sampai duluan mana antara Sendang dan nama lain dari Sendang ini tadi. Yang ingin saya bahas sekarang, bagaimana tempat ini bisa dinamakan atau penemuan lah ya, penemuan Sendang Nawang Wulan pertama kali. Sedangkan di sini Sendang itu tidak ada airnya, kok bisa dibilang Sendang? Seperti apa sejarahnya? Kita tanyakan kepada beliau. Gimana Pak ceritanya Pak? Kok bisa Sendang ini tidak ada airnya tapi dibilang Sendang? Gimana ceritanya? Ya, kaitan Sendang Bidadari ya, tenarnya seperti itulah. Dimana-mana kan semua orang tahu ceritanya 7 bidadari itu terkait dengan Eyang Tarub. Terkait dengan Sendang ya, Sendang ini diyakini oleh semua warga sini sejak dulu, dan sejarah ini turun menurun. Ya disinilah letak yang dianggap Sendang, dan tempat sekiranya Sendang itu ada, itu juga masih ada tempatnya. Dan di situ pada saat itu cerita dari simbah-simbah saya dan dari bapak saya sendiri, memang di sebelah timur sana, di sebelah timur pohon kendal itu, dahulu kala sewaktu belum dibangun ya, itu masih ada rerumputan ilalang yang cukup tinggi. Tapi anehnya di saat kemarau panjang, di situ memang masih ada airnya. Seperti itu. Makanya sejak dahulu kala sampai sekarang itu orang sini memang disitulah letak Sendang yang ada, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa kok tidak ada airnya? Itu juga saya merujuk dari sejarah turun-menurun yang saya terima dari saya kecil dulu. Kaitannya bahwa sejarah yang ada yang telah diceritakan kepada saya, bahwasanya di sini terlalu besar sumbernya sehingga banyak air yang selalu keluar dari mata air Sendang tersebut.
Makanya dengan tujuan baik pastinya dari beliau-beliau para waliullah pada saat itu sepakat untuk menyumpet, itu apa bahasa Indonesianya ya, menutup ya, menutup. Dan pirantinya itu secara umum yang dijelaskan kepada warga setempat itu pakai gong dan duk. Itu apa duk itu ya? Biasanya yang dipakai buat sapu itu loh. Bukan sapu duk, itu sapu yang hitam itu loh biasanya, itu pakai itu. Itu fungsinya untuk apa enggak tahu. Intinya yang cerita saya tangkap sejak dulu dan masih saya ingat sampai sekarang, itu piranti yang dibuat nutup mata air itu adalah gong dan duk itu, sehingga air itu tertutup betul dari mata airnya ya, dari sumbernya, dari arahnya langsung dan rapat pastinya. Makanya di sini tinggal sejarah, dan bagi mereka-mereka yang masih memiliki mata batin tentang kegoiban itu, yang masih bisa merasakan dan melihat langsung kejernihan air di sini. Tapi untuk mata kasar seperti kita sudah tidak melihat itu, tinggal petilasan-petilasan saja. Begitu. Itulah sahabat-sahabat semua, cerita mengenai Sendang Nawang Wulan. Kenapa tidak ada airnya? Sesungguhnya itu memang dahulu ada air atau mata air yang sangat besar dan ditutup oleh para wali Allah menggunakan gong, karena dikhawatirkan sumber air ini bisa menjadikan sebuah bencana di daerah sini. Cerita yang saya dengar, di sini itu dulu pernah ditemukan sebuah emas. Apakah benar atau bagaimana ceritanya itu, Pak? Di daerah sini, saya sebagai warga sini itu terkait dengan cerita turun-menurun lagi ya, bahwasanya di daerah sini dahulu kala pernah melintas sebuah perahu ataupun kapal kecil, dan di dalamnya itu ada perbekalan dan banyak emasnya, ceritanya seperti itu, dan terguling di area Sendang sini. Entah ada apa mitos dengan kaitan Sendang sini, tapi yang jelas versi yang sama dari warga setempat sini itu memang mengguling di daerah sini. Makanya tidak sedikit para metal detektor itu mereka menemukan emas berupa cuilan-cuilan kecil, potongan-potongan kecil seperti itu, dan ada yang masih berbentuk cincin ataupun geroboh-geroboh ataupun tempat-tempat untuk perabot dapur lah orang dahulu kala, dan itu diyakini adalah bagian dari muatan kapal tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya biasanya yang ditanyakan itu, di daerah Sendang ini kan datarannya tinggi, di antara kampung-kampung sebelah ini paling tinggi ya di daerah Sendang Bidadari ini. Terus kapal dari mana kan seperti itu? Karena kita orang sekarang itu mikirnya logis biasanya, dan itu dikaitkan dan dijawab dengan hal logis juga, bahwasanya di daerah yang masih disebut selat dalam sejarah maupun peta-peta lama itu di daerah utara Kabupaten Grobogan sini, mulai daerah Nglambu ya, termasuk itu kan masih selat semua itu namanya. Teman saya pernah metal di daerah situ, metal detektor, hasilnya selain uang Belanda itu malah uang-uang Perancis. Dan di situ dalam sejarah diyakini adalah tempat lewatnya kapal untuk dagang orang-orang luar negeri yang dagang di negara kita sini. Jadi ada besar kemungkinan daerah Sendang ini adalah tersambung dengan selat-selat tersebut. Jadi air itu juga sampai sini. Setelah air reda, kemungkinan timbullah di daerah sini ada sumber besar itu, dan akhirnya ditutup para waliullah tersebut. Dan hingga saat ini menjadi daratan yang makmur lah dan bisa ditempati warga setempat hingga sekarang. Seperti itulah ceritanya.
adalah sedikit ulasan ya tentang Sendang Bidadari. Dari semua mitos cerita, dari semua versi, yang perlu kita ambil adalah sebuah wawasan dari semua cerita-cerita ini, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk mencari di mana letak kebenaran di antara versi-versi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu.